Shalom, Shalom Mas Adi, apa kabar? Shalom Pak Cakra, kabar baik. Gimana kabar Pak Cakra? Oh, Alhamdulillah, syukur. Baik, terima kasih Pak. Apa kabar? Kabar anak-anak di sini? baik, kabar baik. Pak Cakra, Ya, ini saya dengar-dengar nih Pak Cakra ini tadinya seorang Muslim. Sampai sekarang masih Muslim atau gimana Pak Cakra? em, saya ini bukan Muslim Islam Nabi Muhammad, tetapi Muslim versi saya sendiri. Islam versi Anda sendiri. Iya. Oke. Boleh nggak jelasin dulu Pak Cakra, perkenalkan diri dulu, latar belakangnya gimana gitu Pak Cakra. Setahu saya Pak Cakra ini kan orang Aceh. Aceh itu setahu saya itu orang yang kental dengan Islamnya. Ini bagaimana jalan ceritanya kok Pak Cakra ini bisa sampai mengatakan sesuatu yang sangat kontroversial gitu. Mengatakan Muhammad tuh tokoh fiksi yang dikarang-karang oleh pengarang hadis. Kemudian mengatakan Islam tuh pembawa kekacauan begitu. Gimana itu ceritanya Pak Cakra? Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan. Ya ceritanya panjang, tetapi bisa saya sebutkan beberapa dimensi. Bahwasanya di dalam Islam itu secara struktur ya, agama Islam itu bukan menuju kepada pencerahan, kepada perbaikan akhlak, bukan kepada enlightenment. Nah, kalau Islam bukan menuju kepada akhlak, tetapi diklaim sebagai akhlak, nah berarti ada kerancuan di dalam klaim yang dibuat. Betul. Nah, bagi saya itu sangat bermasalah. Karena kenapa? Dalam hidup ini kita lihat, walaupun kita punya sarjana, punya insinyur, tetapi akhlak itu sangat tidak bisa dipisahkan daripada perangai seseorang. Ya kan? Jadi kalau Islam tidak bisa mewujudkan dan mengaktualisasikan secara sistematis cara membutuhkan aswatun hasanah yang diklaim janji datangnya Nabi Muhammad, berarti ada masalah dalam doktrin Islam itu yang sungguh bermasalah. Nah, itu Contoh-contohnya nih, contoh-contoh menurut Pak Cakra, hal-hal yang memang Islam itu merupakan ajaran yang destruktif atau merusak, itu apa contohnya misalnya? ya di banyak dimensi, tetapi di antaranya itu Islam adalah agama kebencian. Jadi benci itu kan sangat merusak, apalagi untuk anak-anak. Nah, kalau Tuhan membenci satu kaum, yaitu terutama kaum Yahudi, nah ini sangat bermasalah. Kemudian kalau Islam mengajarkan orang Islam membenci orang Kristen, orang Hindu, agama-agama lain, nah berarti umat Islam itu dibina dengan teori-teori yang demikian, sehingga mereka ketika mereka dewasa tidak bisa mengasimilasi diri mereka atau berkawan dengan orang lain, bekerja sama dalam satu usaha yang bisa menciptakan satu hasil yang baik bagi mereka sendiri dan bagi masyarakat, untuk bisa kontribusi kepada negara dan seterusnya, dan kepada dunia. Nah, karena kebencian ini adalah bagian daripada iman, nah ini bermasalah bagi saya. Nah, berarti ada hal yang memang sangat miring, dan sehingga Islam ini susah sekali mewujudkan konsep rahmatan lil alamin. Contoh-contoh konkretnya Pak Cakra, ayat-ayat yang menurut Anda itu sangat-sangat memiliki muatan yang Anda utarakan itu, menjadi malapetaka bagi umat manusia, itu ayat apa misalnya? Misalnya ya ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah. Taubah ya. Ya, dan ayat-ayat yang lain yang serupa dengan itu. Jadi Pak Cakra begini, apakah Anda setuju bahwa orang-orang yang melakukan teror begitu ya, seperti kasus bom Bali, kasus bom-bom lainnya yang terus-menerus kita lihat di Indonesia, nggak kunjung usai. BNPT sampai mencari daya upaya, segala upaya, tetap saja kejadian itu terus berulang. Dari zaman bom Borobudur sampai bom yang kemarin yang terbaru ya, bom yang terbaru kemarin yang gereja Katolik, itu menurut Anda
itu memang mereka lakukan atas perintah Al-Quran itu atau bagaimana menurut Anda ini Pak Cakra? Itu saya kira sangat sangat mendasar kepada doktrin. Jadi perang memerangi agama lain itu memang bagian daripada tuntutan syariat. Nah, kan ada di ayat ayat 123 itu dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran itu yang menyatakan memerangi umat lain ya bentuknya macam-macam. Salah satu di antaranya ya pakai teror-teror yang demikian, bakar-bakar gereja, bakar-bakar, pokoknya bikin-bikin kerusuhan. Nah, itu bagian daripada dakwah. Ya juga yang kita lihat perlakuan orang teroris kan bagian daripada itu. Kalau kita dengar dakwah-dakwah mereka kan sering kali mereka menggunakan ayat-ayat yang demikian. Apalagi hadis-hadis yang memang terkait dengan ya kekerasan lah. Apalagi kalau kita lebih mendalam kepada syariat Islam lebih khususnya, itu kan butir-butir syariat Islam itu kan butir-butir penganiayaan. Korban yang utama adalah ya orang Muslim itu sendiri, korban pertama. Ini yang kita sayangkan, bahwasanya kita ingin ingatkan kawan-kawan kita dalam Islam itu, bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Waduh. Nah, Ini statement. Kenapa saya bilang demikian? Karena perwujudan kelakuan kaum ulama dalam syariat Islam dengan perlakuan Nabi Muhammad adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau ulama misalnya mengargumenkan, menarasikan, ini cuman hanya kesalahan ulama, salah tafsir, itu omong kosong. Karena yang mereka lakukan adalah memang berdasarkan kitab-kitab yang mereka pegang. Betul. Artinya mereka meyakini bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah perbuatan Nabi. Kan demikian. Betul. Seperti Muhammad memerangi Yahudi, memerangi umat yang tidak mau beriman kepada Allah. Sebenarnya itu kan sudah dilakukan oleh Muhammad ya. Kemudian kalau ada umat Muslim yang sekarang melakukan itu, sebenarnya itu meneruskan ajaran Muhammad gitu ya. Iya. Betul. Ya, itulah kita ingin mengajak kaum Muslim ini untuk bisa jujur, terutama mereka para cendekiawan Muslim, agar bisa jujur sehingga kita bisa berdialog secara produktif. Oke. Ya, kan? Oke, ini satu nih, Mas. Artinya begini, Pak Cakra, selama Anda memperdalam agama Islam, memang inti dari agama Islam ini akhirnya memang mengajarkan kebencian kepada umat lain, betul ya? Itu diantaranya. Oke. Jadi makanya saya bilang gini, teman-teman. Saya sebenarnya mau ngangkat tema ini, tapi mungkin nanti tema ini agak sedikit sedikit kontroversi. Sebenarnya gini, kalau kita mau jujur nih Pak Cakra, sebenarnya agama Islam tuh bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bener nggak ya? Iya. Karena dia mengajarkan jangan berteman kecuali dengan orang Muslim, ya kan? Jangan bersahabat kecuali dengan Muslim. Jangan, bahkan ada hadis mengatakan jangan makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa. Jangan memilih pemimpin yang bukan Muslim, betul? Nah, sementara undang-undang dasar kita mengatakan bahwa seorang presiden itu adalah warga negara Indonesia, tidak disebutkan agama apa, betul kan? Tapi kalau dalam Muslim dilarang memilih pemimpin yang bukan Muslim. Makanya saya bilang sebenarnya ajaran agama Islam ini bertentangan dengan dasar-dasar falsafah negara kita. Nah, cuman memang orang nggak berani bersuara Pak Cakra, nggak berani. Gitu. Jadi ini teman-teman tolong direkam kalau teman-teman mau merekam ya. Saya mengatakan bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya itu bertentangan dengan dasar negara kita dan falsafah bangsa ini. Gitu. Makanya hukum termasuk dia yang berkaitan dengan ini ya, dengan syariat Islam itu bab
penistaan agama itu sangat bertentangan dengan azas-azas Pancasila sekira dan azas-azas Undang-Undang 45 terutama pasal 29. Oke. Ya, Ya itulah teman-teman ya. Kalau teman-teman mempelajari dasar negara kita itu kan Pancasila. Kemudian falsafah kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah sementara dalam undang-undang dasar kita ya itu disebutkan bahwa yang boleh jadi presiden itu adalah warga negara Indonesia ya berumur sekian. Tidak ada di situ agama tertentu. ya, Tetapi menurut hukumnya Islam jangan memilih pemimpin kecuali yang muslim. Bagaimana mungkin ajaran agama Islam itu bisa sejalan dengan hukum atau undang-undang dasar? Begitu. ya, ya, ya. Makanya dulu pernah Egy Sujana itu mengeluarkan satu statement bahwa selain agama Islam itu harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. Makanya saya balik nih sekarang. Sebenarnya yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah agama Islam. Iya, iya. Begitu. Itu benar. Memang itulah masalah. Makanya syariat Islam itu sangat bermasalah bagi Indonesia sekira. Karena semakin orang Muslim tenggelam dalam syariat Islam, maka semakin mereka Memberontak ya. ya benar. Dan ingin mendirikan negara syariat itu. Ya benar. Iya. Jadi buktinya, kita bicara bukti ya teman-teman. Lalu apa buktinya bahwa ajaran agama atau syariat Islam itu bertentangan dengan dasar negara kita dan falsafah negara kita? Buktinya gerakan-gerakan pemberontakan seperti DITII, ya kan, Permesta, Kahar Muzakar, itu sudah kita lihat dari sejarah bangsa kita berdiri. Mereka selalu ingin memberontak gitu untuk menggulingkan kekuasaan, untuk mengganti dasar hukum kita dengan syariat Islam. Itu adalah bukti bahwa sesungguhnya ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Ya benar. Itu makanya Islam yang berlandaskan teologi atau ideologi itu sangat bertentangan dengan azas-azas kemanusiaan, sangat bertentangan dengan azas-azas universal, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, ini yang sering orang Islam tidak mengerti. Makanya kalau kita ajak mereka untuk membuktikan secara konkret mekanisme untuk mewujudkan aswadul hasanah dan agama yang rahmatan lil alamin secara ini ya methodical, secara yang bisa ditempuh langkah-langkahnya itu bagaimana, itu susah karena tidak berlandaskan kepada azas-azas yang ada pada diri kita sebagai manusia. Tetapi karena keyakinan yang buta kepada dogma buta, ini yang membuat orang Islam ini terperangkap dalam slogan. Jadi mereka menganggap misalkan begini, ada amal ma'ruf. Yang dimengerti umat amal ma'ruf adalah kerja baik. Tetapi kalau kita pelajari semakin mendalam, yang dikandung amal ma'ruf ternyata kerja jahat. Memerangi orang lain, ya kan, kerja yang menipu demi agama, banyaklah, terutama dalam dimensi syariat Islam. Itu sudah di mata kita semua dan kawan-kawan di bawah bisa menelusuri mereka sendiri, dan buktinya sudah banyak, bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara, bahwasanya syariat Islam tidak dapat mengangkat marwah satu bangsa. Ya, betul sekali. Ya. Dan tidak pernah mengangkat marwah kita secara Ya. jasad, apa namanya. Betul. Artinya gini, kita kan harus bercermin dari yang sudah-sudah gitu ya. Ya. Contoh, bahkan di zaman Muhammad saja itu ketika pada zaman Khilafah Rasyidin itu, bagaimana penerus Muhammad itu terjadi kekacauan di mana-mana. Terjadi disintegrasi, terjadi peperangan, saling tikai, saling bunuh, ya kan? Bagaimana seorang pemimpin saja seperti Umar bin Khattab, seperti Ali bin Abu Thalib, seperti Utsman bin Affan itu berakhir dibunuh. Gitu kan? Itulah satu bukti bahwa kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa syariat Islam itu memang membawa sesuatu yang baik begitu.
dari yang sudah terjadi, di mana ada syariat Islam, di situ ada kekacau balauan. Seperti misalnya yang terjadi sekarang di Afghanistan, di Pakistan, Syria, bahkan di zaman-zaman setelah Muhammad sendiri itu kekacauan di mana-mana, begitu. Benar. Termasuk di Afrika Barat itu kan orang-orang yang sangat radikal itu kan mereka menggunakan syariat Islam. Itu negara-negara mereka kena anjlok, padahal sumber daya alam yang dikandung oleh negara mereka itu kan sungguh banyak. Tetapi karena syariat Islam, umatnya itu miskin. Karena ya orang takut untuk datang ke sana untuk menanam modal, untuk mengembangkan satu bisnis. Kemudian etika kerja masyarakat setempat ini tidak menunjukkan dan tidak bisa membuat investor ini aman. Oke. Termasuk ya sekarang ini kan contoh bagi masyarakat Indonesia bisa melihat di Aceh. Sekian lama sudah ada Islam di Aceh. Nah, ternyata peradaban manusia tidak dapat mengangkat marwah masyarakat Aceh itu sendiri kepada peradaban yang maju mulia. Okay. Nah, artinya syariat Islam memang bukan kepada kebenaran, bukan kepada nilai-nilai kemanusiaan, bukan untuk mengangkat marwah dan daya nalar kita ini agar kita ini menjadi kreatif, produktif dalam hidup, bisa bermanfaat untuk diri kita ini dan untuk masyarakat dan kepada dunia. Dan syariat Islam bukan untuk mengangkat marwah kaum wanita. Nah, ini ibu-ibu yang di bawah ini tolong dipikirkan ini persoalan syariat Islam. Itu korban, di antara korban pertama adalah kaum wanita. Betul sekali. Di mana wanita itu terkekang hak-haknya, bahkan mereka itu tidak boleh keluar rumah ya, menurut syariat Islam ya. Iya. Jadi teman-teman, ya memang gini Pak Cakra, masalahnya itu banyak umat muslim itu yang tidak mendapatkan edukasi yang benar begitu. Mereka hanya mendapatkan sebuah slogan-slogan kosong tentang wah, korupsi, khilafah solusinya, ini segala macam. Ya puji Tuhan lah, artinya negara kita itu sudah mengambil tindakan untuk membubarkan ya paham-paham semacam ini, yang memang paham-paham semacam ini itu mengancam dapat membuat disintegrasi antar bangsa begitu. Jadi makanya saya bilang teman-teman ya, bukti bahwa ajaran atau syariat Islam bertentangan dengan dasar negara kita, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa mereka dari sejak berdirinya negara kita ini selalu berusaha untuk mengerongrong keutuhan NKRI itu dengan cara mengganti dasar negara kita Pancasila itu dengan syariat Islam. Oke lah, itu buktinya ya. Saya nggak omong kosong begitu. Ya. Seperti itu. Kalau bisa tambah sedikit menjawab pertanyaan Mas Edis tadi, persoalan latar belakang saya, bagaimana saya melihat Islam ini bermasalah secara moralitas ya. Karena Islam secara ideologi itu mereka mengambil ayat-ayat yang sebagian ayat Al-Quran diterjemahkan sedemikian rupa untuk kepada kejahatan. Nah, sedangkan ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang bagus itu ditolak. Contoh. La ikraha fiddin ayat 256 surah Al-Baqarah. Itu sebenarnya bagus. Tidak ada paksaan gitu ya dalam beragama ya. Benar, itu bukan ya tidak ada paksaan dalam beragama. Itu kan bisa menciptakan toleransi beragama, bisa menciptakan debat yang produktif ya kan. Semua manusia, semua orang Islam berhak untuk mempertanyakan apapun yang perlu dikaji dan perlu dipertanyakan secara kritis. Nah, tetapi karena dalam dimensi syariat Islam tidak mengakui ayat 256 dari surah Al-Baqarah, sehingga ayat itu tidak banyak makna apa-apa, tidak berfungsi, malah ayat itu menjerat orang-orang yang masuk Islam seperti kayak ini orang mualaf, ya kan? Kebanyakan orang mualaf terpedaya dengan ayat itu. Mereka mengira la ikraha fiddin, mereka masuk Islam, oke, saya masuk Islam, nanti kalau saya tidak suka saya keluar, kan demikian. Ternyata kalau sudah masuk, kalau keluar itu akan dipancung ya. Benar, ya.
Ya, jadi ini perlu dimengerti oleh kawan-kawan di bawah ini, bahwasanya la ikraha fid-din itu bukan apa namanya, bukan bagian apa namanya, la ikraha fid-din itu adalah hanya slogan untuk menggait orang yang ingin masuk Islam, tetapi ketika mereka masuk Islam mereka tidak punya hak untuk menggunakan ayat itu lagi. Nah, satu hal Pak Cakra, gini, banyak sebenarnya kita ini atau pemimpin-pemimpin negara ini itu sebenarnya yang Muslim ya hidup dalam kemunafikan. Kenapa saya katakan hidup dalam kemunafikan? Karena menurut Al-Quran, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Karena mereka tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Sementara negara kita itu tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Contoh misalnya, di negara kita kalau orang mencuri itu ditahan. Kalau orang berzina itu ditahan juga. Kalau orang mengganti agamanya bahkan nggak apa-apa. Sementara menurut Al-Quran, menurut hukum yang diturunkan oleh Allah, kalau orang mencuri dipotong tangannya. Kalau orang berzina dicambuk. Kalau orang mengganti agamanya maka dibunuh. Itulah kenapa Aceh sekarang itu memperjuangkan untuk didirikan syariat itu. Karena memang Aceh tahu bahwa ini hukum ini nggak sesuai dengan syariat. Nah makanya saya bilang teman-teman, kenapa ajaran agama Islam itu tidak sesuai dengan hukum yang ada di negara kita? Karena memang ya apa yang diungkapkan, hukum yang dinyatakan oleh Allah tidak bersesuaian dengan hukum yang kita anut sekarang. Itulah kenapa mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahan untuk mengganti dasar negara kita. Gitu. Tapi sekarang ini sebenarnya banyak orang-orang yang ya harus bermuka dua, harus berpura-pura ini. Itu makanya saya melihat memang ya ini seperti makan buah si malakama begitu ya. Mau diikuti hukum kita bertentangan dengan syariat Allah, mau di ini nanti dianggap pemberontak. Gitu. Ya. Itu memang syariat Islam seperti saya katakan tadi memang bermasalah bukan hanya di Indonesia tetapi di mana saja. Ini perlu kita ingatkan kepada rekan-rekan di bawah yang Muslim untuk bisa memikirkan bahwasanya kalau orang Islam mau syariat Islam, kenapa mereka tidak ke negara-negara, larinya ke negara-negara seperti Afghanistan, ke negara-negara Afrika Barat di sana kan, dan karena mereka tahu bahwasanya hasil daripada syariat Islam sudah kita lihat hanya kebodohan, kedunguan dan malapetaka ya. Ya benar. Ya benar. Nah, jadi ke depan kita perlu menginspirasikan kawan-kawan kita yang terutama mereka-mereka yang sudah di bangku kuliah ya, mereka yang sudah berada di kalangan akademia untuk bisa berani mempertanyakan hal-hal yang memang bermasalah terutama dalam kitab hadis, dalam kitab fikih. Karena kalau mereka tidak berani mempertanyakan, tidak berani jujur dalam beragama, berarti agama itu sendiri tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Nah itu karena jujur ini kan penting saya kira. Ini menunjukkan kedalaman intelektual. Nah, kadang-kadang kita mengerti memang ada sebagian masyarakat Islam kalau mereka jujur nanti dikeluarkan oleh orang tua mereka, diusir dari keluarga, diusir dari orang kampung dan macam-macam. Okay. Nah, memang itu resikonya. Tetapi kalau kalangan akademia tidak berani jujur dalam menuangkan narasi mereka, apa yang mereka tahu dan apa yang mereka tidak tahu, berarti kualitas pendidikan yang mereka dapat di universitas itu kan perlu sangat dipertanyakan kualitasnya dan tidak mengacu manusia kepada peradaban yang terang benderang seperti yang dimaksud. Oke.
Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya, yaitu diskusi antara Edis TV dan seorang yaitu profesor yang berasal dari Aceh. Bagaimana seorang profesor ini yang mengungkapkan bahwa orang ini telah murtad dan tidak lagi mengikuti ajaran nabinya. Orang ini mengatakan karena ajaran nabinya itu adalah ujaran kebencian dan hal itu tidak pantas kita ikuti, ungkap sang profesor yaitu yang berasal dari Aceh ini. Saudara, itulah tanggapannya tentang hal itu. Saya mau katakan kepada kita orang-orang Kristen, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus yang kita jadikan sebagai teladan hidup adalah sosok yang sempurna, yang memang kehidupannya adalah sempurna. Bahkan di dalam dirinya tidak ada dosa. Bahkan Yesus membenci itu dosa, tapi mengasihi orang-orang berdosa. Dan ini sangat menarik, saudara-saudara. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen ya harus mensyukuri kasih karunia Tuhan ini yang kita dapatkan, yang ada dan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kalau kita mau sampai kepada rencana Tuhan yang indah, yaitu surga dan kekekalan yang dijanjikan, maka kita harus mengikuti sosok yang sempurna, yang hidupnya benar, yang hidupnya lurus. Dan Yesus itu tidak pernah mengajarkan yang namanya kebencian. Ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Bagaimana ketika Tuhan Yesus mengatakan, ketika orang menampar pipi kirimu, maka berikan juga pipi kananmu. Kalau orang mengajak engkau berjalan 1 mil, maka berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sangat luar biasa. Dan saya yakin di seluruh dunia semakin cerdas dan pasti tertarik dengan ajaran Tuhan Yesus yang membuat kehidupan mereka damai, nyaman, sukacita, bahkan yang membuat bangsa mereka semakin ada dalam persatuan karena ajaran Yesus itu adalah ajaran yang layak kita ikuti. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara? Silakan isi di kolom komentar. Kiranya video ini memberkati. Tuhan memberkati kita. Shalom.